Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo teman-teman. Kembali lagi ke video pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman semua, saya mau mengajak kalian nih untuk menonton sebuah video edukasi pembelajaran. Nah, video edukasi pembelajaran hari ini akan bertemakan atau akan berjudul tentang struktur data graph. Nah, kalian udah pernah mendengar belum nih tentang apa sih itu struktur data graph? Apa sih itu struktur data? Apa sih itu graph? Atau belum pernah sama sekali? Nah, di sini saya akan menjelaskan materi intinya itu graph, tetapi saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman sedikit tentang apa sih itu struktur data. Nah, teman-teman, sebelum mengenal graph, tentunya kita harus lebih mengenal apa itu struktur data. Struktur data merupakan cara untuk menyimpan serta mengelola data untuk dimasukkan ke dalam sebuah sistem komputer agar dapat diakses secara lebih efisien. Nah, teman-teman semua, struktur data itu sangatlah berguna di dalam ilmu komputer karena untuk melakukan sebuah pengelolaan dan penyimpanan sebuah data. Nah, teman-teman, itu adalah sebuah pengertian dari struktur data. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, yaitu materi graph, saya akan menyebutkan teman-teman saya yang telah berpartisipasi kepada saya untuk membuat video edukasi pada sore hari ini, yaitu Saya Muhammad Agung Adago Gusti. Saya Nesa Lestari. Saya Alia Irwanda. Kami dari kelompok 1. Let's watch. dadah. Kita sudah tahu kan apa sih struktur data itu, lalu apa yang dimaksud dengan graph pada struktur data. Yuk kita bahas. Nah, graph adalah sebuah representasi data yang terdiri dari titik-titik yang disebut dengan node, lalu garis-garis yang menghubungkan node disebut dengan edge. Graph sering digunakan untuk menghubungkan objek yang dengan cara fleksibel dan tidak terbatas secara linear saja. Graph juga dapat memiliki bobot dan tidak memiliki bobot, tergantung pada apakah node-nya memiliki nilai tertentu. Misalnya, dengan jaringan jalan, node dapat digambarkan dengan sebuah kotak. Edge merepresentasikan sebuah jalan antara kotak, dan bobot menjelaskan jarak dan waktu tempuh antara kotak. Sekarang, mari kita bahas manfaat dari struktur data graph. Kenapa sih graph itu penting? Graph itu penting karena memudahkan kita dalam memahami hubungan antar data yang berkaitan satu sama lain. Dalam dunia nyata, banyak sekali hal yang saling terhubung. Dan dengan graph, kita bisa menghubungkan data tersebut agar menjadi lebih jelas. Misalnya, dalam media sosial, graph digunakan untuk melihat hubungan pertemanan antara pengguna. Kita sebagai pengguna adalah node dan hubungan pertemanan adalah sebagai edge. Selain itu, graph juga digunakan untuk mencari jalur tercepat, seperti pada aplikasi Google Maps, di mana sistem mencari rute yang paling efisien dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, dalam jaringan komputer, graph membantu kita untuk memetakan alur pengiriman data agar komunikasi bisa berjalan secara cepat dan teratur. Nah, teman-teman, di graph ini juga ada yang namanya jenis-jenis graph. Jenis-jenis graph ini dibedakan berdasarkan aspek utama. Yang pertama, berdasarkan arah sisi. Arah sisinya ada dua ya. Ada sisi tak arah, yaitu memiliki dua sisi. Ada
sisi terarah, yaitu memiliki satu sisi sampul ke simpul yang lainnya. Ini yang kedua, berdasarkan jumlah sisi ini ada 3. Ada yang sederhana, yaitu tidak memiliki loop dan juga memiliki sisi ganda. Ini ada juga multigraph. Multigraph ini bisa memiliki lebih dari satu simpul. Ini ada juga shadowgraph. Shadowgraph ini mengizinkan loop dan sisi ganda. Ini yang ketiga, yaitu ada berbobot. Berbobot ada yang tak berbobot, yaitu nilai sama. Kalau yang berbobot itu memiliki nilai yang berbeda seperti biaya dan target. Nih, dan keempat ada yang namanya berdasarkan terhubung. Terhubung ini ada 2 juga, ada yang tak terhubung dan juga ada yang terhubung. Nih, yang kelima berdasarkan jenis graph khusus nih. Yang pertama ada graph lengkap. Graph lengkap ini memiliki semua sampulnya terhubung. Kalau ada juga yang sikilis ini memiliki siklus dan asikilis tidak memiliki siklus. Ada juga tree itu adalah graph berhubung tanpa siklus. Nih ada juga CGT, yaitu memiliki 2 kelompok. Nih di sini juga berdasarkan di komputer implementasi data graph ini bisa dibedakan menjadi 2 nih, ada adjective matrix dan juga adjective list. Oke, terima kasih. Ada apa nih teman-teman? Ini nih kami mau ke MI, tapi di sini ada 3 jalan loh. Gimana kalau kita bandingin dari tempat 1, 2, dan 3? Yang mana yang lebih efisien? Nah teman-teman nih, dari kedua teman saya tadi kita dapat melihat kejadian tersebut kalau mereka bingung nih mau memilih jalan yang mana. Ada 3 jalan atau 3 rute. Nah teman-teman, mari kita bandingkan ketiga rute itu mana yang bisa menghasilkan waktu atau estimasi menuju lokasi yang lebih cepat dan lebih efisien. Mari. Nah teman-teman, ada rute pertama nih, yaitu dari RS Bunda. Nah, di sini memang agak cepet nih, tapi macet. Kamu lihat, macet kan? Jadi kurang efisien deh kayaknya. Iya, jadi kurang efisien karena walaupun dekat agak macet, jadi akan mengestimasi waktu untuk menuju ke manajemen informatika. Mari kita lanjut ke rute kedua. Rute kedua nih teman-teman, ada di dekat Jalan Sumpah Pemuda nih teman-teman. Nah Alia, di sini memang nih tidak terlalu jauh estimasi waktunya dengan jalan rute pertama tadi RS Mundak. Nah kalau di sana macet, nah di sini kekurangannya sempit dan berlobang. Jadi kalau kita misalnya Alia mau pakai mobil, jalan ini agak susah untuk dilewati. Mana nih Alia? Menurut aku sih kurang efisien ya, karena berlubang dan jalan sempit tadi. Nah, dari rute kedua dan rute pertama tadi, mari kita lihat rute ketiga nih. Gimana lagi? Dan lalu kita simpulkan jalan mana yang lebih cepat dan lebih efisien menurut teman-teman semua. Nah, Gong, ini adalah rute ketiga nih, yaitu di depan Makobrimob. Nah, rute ini sangat efisien nih, Gong, karena sangat besar dan sangat lancar. Tidak ada kemacetan sama sekali di daerah ini. Gimana menurut saudara Agung? Menurut saya setuju banget karena jalan ini sangat lebar dan tanpa lubang. Dan juga jalan ini memiliki hanya 1 jalur sehingga minim untuk terjadinya kemacetan. Iya. Nah teman-teman, dari ketiga rute yang telah kita survei tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Google Maps akan memberikan rute sesuai dengan situasi maupun kondisi teman-teman pada saat itu. Google Maps bisa memberikan rute pertama, rute kedua, dan rute ketiga dengan menggunakan struktur data graph dan membedakan rute mana yang lebih cepat dan lebih efisien untuk diberikan kepada Anda pada saat kondisi hari itu. Jadi teman-teman, itulah cara mengimplementasikan kehidupan sehari-hari di sistem Google Maps dalam bidang struktur data graph. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, dari panjangnya jalannya video yang telah kita lewati tadi, kita dapat menyimpulkan nih bahwa struktur data graph adalah sekumpulan titik atau lokasi yang saling terhubung oleh edge. Graph digunakan untuk menghubungkan antara data dalam berbagai bidang. Dan contoh sehari-harinya bisa kita lihat di Google Maps dan juga media sosial. Jadi, intinya Grab itu membantu kita untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keterhubungan. Walaupun Grab sangat rumit, tetapi
Tetapi kalau kita pelajari dengan tekun, pasti kita akan memahaminya. Jadi jangan langsung pusing dulu ya. Pelan-pelan pasti bisa kok. Semoga penjelasan video dari kami membuat kalian tahu apa itu Grab. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.